Jadi begini, itu keluarga di Kallan asalnya dari Loe. Dari Loe, daerah Kalumpang. Tetapi ada namanya di daerah pada umumnya dikatakan Loe. Nah, dulu ada permusuhan. Nah, ada permusuhan antara Tabulahan dengan keluarga di atas. Nah, permusuhan ini tidak bisa dibatasi siapapun pada saat itu. Nah, sehingga saat itu dibuat salah satu cara untuk menjadikan hubungan ini bisa jadi, bisa bagus. Nah, apa yang dilakukan saat itu, ada salah satu waktu acara. Acara mak buah kami pisang. Iya. Nah, Apa dia mak buah? mak buah ada itu pesta orang tua atau agama Puron dulu. Oh iya. Nah, Itu isi mak. ya. Pasti kalah itu. Oh, begitu nih. Sekarang ia isang balokila. Dia datang pada saat itu memata-matai itu orang yang melakukan acara. Nah, di saat itu dia melihat salah seorang perempuan namanya Lombe Susu. Ya umbasya putih nalakuin deh. Iya. Sekarang tentara napai 90 tahun. Nissan. Sekarang keberatan orang. Dengan keberatannya ini supaya tidak terjadi perang, ini balokila bagaimana cara mengurus supaya bisa kawin saat itu. Nah, sekarang diurus akhirnya terjadi perkawinan. Nah, setelah terjadi perkawinan, ya dia melahirkan beberapa anak. Anaknya terlampir dalam surat itu yang saya katakan tadi. Nah, dia kembali ke atas. Dia beranak. Setelah beranak, turun. Singgah di Kallan. Sekarang adanya nama Kallan di dalam karena pemberangkatan di atas dari anak Tongga Padang itu ada nama Kallan di atas sampai sekarang. Memang itu daerah dikhususkan kami keluarga yang ada di sana sampai hari ini tidak boleh digarap selain daripada keluarga yang ada di sekitar sini yang asalnya dari Kallan dari dalam. Kallan tua. Iya, Kallan tua. Sehingga sampai saat ini Kallan tua kita tidak bisa tinggalkan sampai hari ini sehingga kampung ini dikatakan Kallan baru. Nah, di dalam Kallan itu kampung tua ada beberapa kelompok yang membuat kampung. Iya. Di Lalak Paku dengan Yekuai Yao Malalekang, dengan Yekuai Lalan Pak Tondokan, dengan Yekuai Malasuka dan beberapa yang lain. Jadi situ tempat itu keluarga menghuni itu berapa kelompok sehingga itu perkembangan saat itu berkembang. Di Kallan tua. Iya, di Kallan tua. Iya, Iya. masih banyak nama-namanya. Nah, setelah perkembangan pada saat itu di masa terjadi setelah ada kekristenan. Nah, terjadi kekristenan mulai itu berangsur masuk pindah ke Kristen, masuk Kristen. Kampung pertama di dalam namanya Paku. Kemudian pindah datang di Balombeng, masuk Kristen. Kampung yang kedua di Pasua
Pasua, Kalam, namanya Kalam itu. Pasua namanya dulunya. Sekarang Pasua terdiri satu jemaat. Pada tahun 56 maka itu agama Perondo selesai. Sudah tidak ada di sana. Sudah tidak ada. Bahkan itu rumah dua saja, rumah di dalam itu dulu, rumah besar. Itu rumah besar pakai busunia. Di atasnya itu dihuni 12 rumah tangga. Iya. Itu anunya orang tua dulu. Satu rumah. Iya, satu rumah. Jadi itu anunya, Indonesia Banua Sao, ya itu tangganya muncul dari tengah-tengah, dari bawah sini. Jadi itu Sao, lorong tempat tamu ini, ya sebelah sana, berapa keluarga itu baku hadapan si dapur nanti, di hadapan lian. Sambil ada kamarnya di belakang. Begitu juga di sebelah kemari berhadapan. Jadi tak 20 keluarga ya atau misalnya Banua kemari. Jadi saat kalau ada tamu muncul, dia tinggal di tengah-tengah. Antara ini dengan ini di atas rumah itu satu. Jadi saat dia mau melayani itu, ini bagian di sana datang juga melayani, ini bagian sana datang juga melayani tamu yang ada di sekitar itu. Setelah selesai agama Mapurondo di dalam tidak ada nih, maka terbentuk nih jemaat. Terbentuk jemaat pertama jemaat Paku, kedua jemaat Nasaret Kalan, ketiga jemaat Letong di sebelah sungai. Pada tahun 66 ya masuk ada istilah dikatakan dulu Repelita, rencana pembangunan Dari Soeharto iya dari Soeharto dulu. Pada saat itu juga mumpung karena ada ini kami punya orang tua namanya Sitorehung yang tinggal di Mamasa dulu. Dia datang sama keluarga pada tahun 66 datang sesudah tabisan di jemaat Kalam. Apa yang terjadi saat itu, beliau atau almarhum membuat satu pertemuan kepada beberapa tokoh masyarakat. Ini pertemuan tujuan untuk mengarahkan keluarga menuju ke tempat ini. Karena melihat saat itu bahwa kemungkinan ini daerah kita tidak bisa cukup, sehingga melalui saat itu perencanaan sehubungan dengan Repelita, sehingga itu Om mengarahkan orang ke sini pada tahun 68. Kalau model kebudayaannya waktu dulu, ya artinya pertama-tama, ya saya kira sampai sekarang masih ada yang menjadi bukti, misalnya pakaian toh tenunan sekomandi. Nah, ini Makti memang atau ini Loe memang itu salah satu kerjaan khusus sejak dulu. Ya. Tetapi dengan perkembangan yang sekarang saat itu sehingga merubah itu nama Makti setelah ada perpindahan. Makkah ya awalnya. Iya, Makkah. Nah, terjadi pemindahan ini dalam artian bahwa budaya mereka ini, ya saya kira kalau budayanya di Palembang mungkin tidak terlalu jauh beda dengan budaya kita orang Bambang. Sedikit saja perbedaan. Iya. Dalam artian bahwa ini budaya ini pada pokoknya itu orang Makti dulu
tidak ada istilah dikatakan bahwa memang ini orang Makki. Ada salah satu ciri-ciri yang memang lain daripada lain. Jadi kalau kita berbicara masalah budayanya, luar biasa. Ya, luar biasa itu budayanya Makki. Nah, pertama budayanya ia itu Makki iyo. Ya dengannya istilah itu kumua mabua. Walaupun dia dalam keadaan Kristen. Nah, lalu berikut di dalam acara apapun mabua adakah? Ya dengan istilah itu si Paindan tahu balik. Sehingga ada biasa istilahkan indam bua. Tetapi nanti bisa diganti itu setelah kita juga melakukan acara semacam itu. Nah, itu salah satu. Kalau mabuk itu kan tidak sama yang sekarang atau tetap? Tidak sama. Hampir sama. Karena itu mabuk ada memang dalam satu perencanaan dia khususkan. Misalnya dia target tuh 5 tahun kita akan lakukan mabuk. Semacam apa itu? Semacam ini apa namanya? Tabisan kalau kita. Jadi memang itu sudah diprogramkan dalam 1 tahun, 5 tahun kah? Tergantung dari kesepakatan saat itu bahwa kita akan melakukan acara mabuk. Nah, di dalam melakukan acara mabuk ini, ya kalau kita mau berbicara sejarah itu terlalu luar biasa. Ya, luar biasa. Karena banyak hal-hal merupakan aturan atau undang-undang di dalam perencanaan itu yang tidak boleh kita langgar. Nah, termasuk ini masih terikat dengan agama-agama Mapurondo dulu. Satu contoh, misalnya sudah ada dalam perencanaan bahwa kita akan melakukan pakbuasan di tahun ini, ya sudah mulai seluruh masyarakat atau keluarga sudah harus mulai saat itu mempersiapkan. Dia pelihara babi, dia pelihara kerbau, dan lain-lain. Nah, di dalam masa itu melakukan rencana itu juga ada semacam hal-hal yang merupakan larangan-larangan. Misalnya pada saat dia 4 tahunan lalu ada orang meninggal, tak malah di pola Batama. Ini salah satu anunya budayanya tuh Makki itu. Maksudnya memang tidak termetik. Iya. Harus dibongkar itu lantai di bawah dudukku. Tak malai pertama teh. Kemudian kalau saat meninggal orang dengan dia tahu ikut tumemali. Iya, dengan tahu ikut tumemali. Iya, saat memali dia tidak bisa makan beras. Pak, beras biasa temu. Harus beras jagung dia makan. Itu bila? Iya, harus di kamar. Tumemali iya. Jadi ia itu salah satu ciri tapi kalau beda. Makki hampir pada umumnya. Iya. Karena nama Kalumpang memang dulu nama Kalumpang memang ada. Tetapi setelah dengan perubahan ini sekarang termasuk dari gereja masuk di situ ya dia sudah memberikan nama secara umum. Nah, macam kami ini yang masuk di GKSB yang ada di wilayah ini, kami memberikan nama klasis Makki. Jadi Makki di sini, Makki juga di atas. Menurut saya dari segi bahasanya kan beda tuh. Dari bahasanya orang Makki dengan orang Kalumpang agak beda. Saya dengar. Memang ada beda. Memang ada beda sedikit, tapi tidak terlalu jauh. Iya. Memang kami sampai hari ini juga masih itu bisa bilang
pakai istilah itu di Paseda. Di Paseda. Ya apa maksud bagaimana itu? Bisa diceritakan itu bagaimana? Begini, itu di Paseda berarti dia melanggar. Pelanggar itu kan bermacam-macam. Nah, di dalam proses pelanggaran itu tidak serta-merta juga dalam artian Paseda itu sama dengan hukuman. Itu harus beda. Nah, jadi misalnya memang perbuatannya memang fatal, sangat luar biasa, ada istilah dikatakan 12. Nah, kemudian kalau kita lihat juga bagaimana ya, tentunya kita sesuaikan. Nah, inilah perkembangan sekarang yang masih ada sekarang ini tetap berlaku di Kalumpang. Ya, masih tetap berlaku, bahkan kami juga di sini. Ya, itu kami tidak pungkiri. Karena dalam arti kata Paseda kalau secara Alkitabiah memang tidak ada. Tetapi salah satu pengertian dalam Paseda itu berarti menandakan bahwa orang itu bagaimana caranya supaya dia tidak mengulangi perbuatannya. Ya toh? Iya. Nah, itu pertama. Kedua, berbicara masalah hukuman dan aturan itu seolah-olah ini Mak Paseda adalah bagian daripada apa tahu membantu pihak hukum. Karena sampai sekarang ini kalau berbicara masalah budaya Kalumpang, walaupun itu dalam proses setiap ada pelanggaran, kalau memang masih bisa ditangani hadat itu belum bisa diproses. Terhukum. Iya, ada terhukum. Termasuk ini Paseda. Nah, kalau di dalam Paseda ini, walaupun orang menganggap dirinya dia sebagai orang berada, tapi kalau dia tidak mau melakukan itu, biasa dikatakan istilah orang tua, ipasaliana tanete tibelako talimot nama-nama. Dalam artian karena tidak mau melakukan aturan adat atau dalam arti Paseda. Nah, Paseda susidingnya bahwa itu tidak pada umumnya merata. Susinale iko melanggar. Tetapi karena situasi dan kondisimu tidak memungkinkan dari Paseda kok, apamu tidak ada. Tidak ada apa-apa le? Iya. Lalu berikut tak boleh Paseda, ya ini juga aturan. Iya. Sehingga melalui proses itu malah nakuha tahu malah isapu balubu pun selesai. Ya, nanti berproses melalui orang-orang tua yang proses bagaimana penyelesaian saat itu. Tapi bagaimana prosesnya itu? Misalnya contohnya saya melakukan pelanggaran, misalnya mencuri atau apa kesalahan yang bagaimana prosesnya itu? Ya, prosesnya harus disidang. Sidang dulu ya? Iya, disidang dulu. Dan itu tadi saya katakan bahwa melalui proses sidang itu dilihat bagaimana tahapan-tahapan pelanggarannya. Iya. Kalau sanggup, ya, semacam kalau orang melanggar toh selingkuh dengan istrinya orang, iya, luar biasa itu. Itu istilah 12 ekor kerbau. 12 terong. 12 terong. Jadi ya itu bukan dalam arti kata Pak Paseda ini tidak pada umumnya juga. Tidak pada umumnya harus merata, harus sesuai dengan kesalahannya, pelanggaran. Kira-kira selain tadi mak buah, terus ada lagi di mak Paseda, itu ada lagi yang aturan lain atau adatnya orang mak yang sampai sekarang masih terlihat? Oh iya. Jadi selain daripada buat, masih ada hal-hal yang sampai sekarang yang masih kita pelihara. Antara lain susi kami inde.
Nah, ketika itu ada hal yang fatal, ya tak tu malah tahu tak tu malah sembarang di proses karena di dalam kedudukan lembaga adat dengan nikua kumua tu barak pondan hanya dengan nikua tu barak timba Ya, Tobarak Pondang yang tu barak timba apa maksudnya Tobarak? Artinya kira saya kepala dusun tuh Iya, kan dengan RT ku. iya. Nah itu yang dikatakan tobarak timba. Oh iya, Tobarak Timba. Jadi kalau ada permasalahan itu tobarak timba, itu tobarak timba harus jalan. Mempelajari situasi baru dia laporkan sama tobarak pondan. Nah, tidak serta-merta walaupun dia mau lihat itu tobarak pondan, dia mau lihat keadaan yang terjadi, dia mau dengar, tidak serta-merta itu tobarak tobarak pondan laut tangani. Tak malah harus ini tobarak timba, dia jalan mempelajari baru dia laporkan ini. Sesudah ada pelaporan baru tobarak pondan mengundang beberapa orang tua untuk merembuk untuk masuk proses selanjutnya. Tari-tarian ada salah satu hal yang dianggap gembira. Nah, kemudian juga salah satu hal merupakan kegembiraan. Nah, kemudian di dalam melakukan tari-tarian semacam apa yang biasa kami lakukan itu dalam waktu perkawinan dikatakan ada pastorongan. Nah, memang biasa dilakukan itu Sumai itu. Sumai pakai baju adat dan orang-orang tua ya ada bicara kalau saat itu. Nah, kalau dulu tidak boleh dilakukan orang itu karena itu memang khusus, nanti ada orang-orang yang tertentu baru bisa dilakukan. Kemudian membunyikan gong pada saat ada pernikahan tidak boleh sembarang. Nanti orang yang mau ada memotong yang bertanduk baru bisa dibunyikan. Itu tingkat stratanya yang baik, strata sosialnya. Iya. Maksudnya kan untuk yang biasa bisa sediakan itu ya dari tomakaka. Iya, tomakaka. Itu pengakasan pada saat orang mau nikah nih menyerahkan bahan. Oh, masorong. Iya. Pasorongan. Ini pasorongan. Kami tidak gunakan dalam istilah pasorongan. Karena mengapa? Kalau istilah ini bisa saja sama dengan bahasa Bugis. Bahasa Bugis, iya. Karena Bugis itu kayak kalau mas sorong, sirana sorong tuh. Tapi kalau make itu berdasarkan dengan memang bahasa tersendiri dikatakan mengakak. Yakak itu bahan-bahan diserahkanlah ke pihak perempuan saat itu. Nah saat itu setelah acara pengakasan sesudah sambutan saat itu, maka di dalam acara sudah disusun. Ya, acara pengakasan dimulai setelah sudah dibuka oleh pendeta doa, masuk acara pengakasan. Ya, tanya tuh misalnya pihak bayi ini boleh, mangka mau di pengakai dengan enak. Ya, tanya aku yolo lama tula, harus ya mau ane lama tula yolo. Artinya dia bicara saat itu membicarakan keberadaannya. Walaupun itu dia bawa sapi, walaupun itu dia bawa kerbau dan lain-lain, tetapi dia selalu merendah, bahkan dia menganggap dirinya bahwa kami ini tiba tidak ada apa-apa. Hanya kami tiba dengan pangku tangan, dengan misalnya berjalan kosa. Walaupun itu banyak, tetapi itulah sanjungannya juga. Nah, di samping bicara itu, sesudah itu dibalas pembicara dari pihak perempuan. Nah, nanti pihak perempuan yang mengangkat martabat mereka sesuai dengan situasi yang terjadi saat itu. Ya, dulunya
kalau orang pergi melamar atau mengisi kami, ya tidak ada istilah tawaran. Hanya biasa tuh di mbaba tahu baki nane dio bako kapu buah ya napak nemi dio kaleke tidong menandakan bahwa ini orang datang melamar, dia akan membawa kerbau. Di situlah tawaran. Tapi kira-kira ada juga misalnya kayak itu tolak aja, ada kayak kemungkinan ditolak misalnya khusus untuk ada temak, kira-kira ada kayak kemungkinan ditolak pelanggarannya. Temak kita. Ya, dalam hal pelanggaran misalnya apakah dia langgar misalnya gitu. Oh iya. Ya memang itu ada biasa terjadi. Kalau itu dalam artian pengakasan, umpamanya dia sudah bicarakan lalu tidak ya biasa terjadi. Biasa terjadi penolakan. Antara ini pihak keluarga di Tamalea. Karena baru-baru ini saya sudah alami ini anak-anak tekenin limbah laut, misal, saya nak maranda Tamalea. Itu malam setelah selesai belum perandangan, itu orang tuanya memang sudah keberatan. Apa keberatannya? Karena pada saat kita merandang itu tidak maksimal itu panganto. Nah, jadi saat itu dia katakan saya tidak mau terima. Masa lamu pakai sirine membawa nak saya gol 5 buku. Tidak sesuai. Tidak jadi. Tidak jadi. Ya juga terjadi begitu. Tapi jarang. Jarang. Jarang itu. Jadi berarti tidak bisa kalau melambar dan tidak bisa sombong datang. Tidak bisa. Kalau sekarang ini beda kami telak maya, beda yang dokumen ya beda-beda kan kami tuh. Kalau misalnya keluarga dari Tamalea datang di sini melamar, dia ngasih apa dia baki, kayaknya susi perahu tuh, gambar perahu, kemudian ada di atas nane doi 1 lembar 50.000, berarti anggarannya ini pestanya 50 juta. Ini simbol. Iya simbol. Jadi di situ kita tahu. Salah satu contoh, misalnya kami, kita, mohon maaf, ada pelanggaran fatal yang kita lakukan. Dalam artian misalnya lakabeko, tetapi bukan orang lain, keluar kamu sendiri. Satu pisang. Nah ini tidak serta-merta kita melakukan. Karena kamu lakukan tanpa melalui proses atau kebiasaan, termasuk adat ya. Proses adat. Iya. Ya. Bisa kamu batal. Salah satunya bisa catat. Banyak mereka ibu raka atau bahkan anak. Sehingga orang-orang tua kami dulu setelah dengan istilah dikuasai lamban nih serapuna rarana, maka dengan dikuah katual lolo. Nah katual lolo ini dibuat dalam acara adat ini beberapa orang tua termasuk yang bersangkutan ya dengan ban Malaya. Nato juga toba ini, nato juga to muane. Nah, lalu itu orang tua yang mau melakukan itu, ya sebelum dia potong itu benang, ya dengan keadaan pada kulit, sehingga tidak akan menjadi batu sandungan kepada kedua belah pihak dalam rumah tangga. Keluarga dekat terasa? Iya, ada. Misalnya sampai sepupu berapa kali? Kalau kami di sini, ya kalau dulu batas sampai sepupu 2 kali. 2 kali. Tidak bisa. Tidak bisa. Masih dekat sekali. Masih bisa. Bahkan sampai 3 kali. Tidak bisa. Tetapi ya sekarang ya sudah tidak bisa lagi. Tapi namun demikian ya tetap berlaku ini. Tetap berlaku. Makanya mungkin tidak disadari. Iya. Karena ini anak-anak kita tidak hubungannya daripada terjadi masalah apa boleh buat ya kita lakukan saja sebagaimana aturan. Dikatakan orang tua dulu
Wilolo. Kak Wilolo. Nah ketika ada orang luar yang masuk Mm. untuk mengadakan hubungan dengan salah satu perempuan, itu memang tidak ada larangan. Hanya dengan aturan bahwa apabila selama di dalam proses untuk mengadakan hubungan, ketika ada pelanggaran yang dilakukan atau seolah-olah nampak paitanan tuh, ya, atau iya, ya bisa saja pihak keluarga keberatan. Iya. Nah, keberatannya ini bisa terjadi tindakan. Iya, si pokok tahu tuh. Sesudah itu kalau tidak ya diproses, Ya, dipasida. misalnya kedapatan, Kedapatan ya dipasida. Tapi- Langsung kalau memang itu langsung. Begini juga, iya. kalau kedapatan masih ada proses. Nah, di dalam proses itu kedua belah pihak ditanya, apa kalian rencana ini? Iya. Apakah memang kamu sungguh-sungguh atau tidak? Atau tidak. Nah, kalau mereka katakan bahwa adanya kami lakukan ini karena memang ada rencana untuk kami akan menikah. Misalnya mereka bikin hubungan intim toh, Iya, tapi itu yang saya bilang tadi kedapatan. misalnya juga mau kok indende sola, misalnya iko bayinya ke mana nang buda. Lalu sembarang lamu tula, narangin de tahu atau utoy kuto bayinya dengan kata lain ke denya nak monena na mitai, Mita. ya bisa saja terjadi Terjadi masalah itu. masalah. Iya, kan sudah duka. Nabamba. Iya, nabang bawa iya dia. Artinya tidak menghargai keluarga itu. Iya. Iya.